leluhur yang menghasilkan Mesias melalui keturunannya Kristus, yaitu Mesias, diturunkan daripada leluhur Abraham, Ishak, Yakub, dan terus dari Yehuda, Daud, keturunan Daud, akhirnya menjadi Mesias, anak Allah yang menjadi manusia. Itu satu-satunya, yaitu Kristus. Dan dia adalah Allah yang patut dipuji selama-lamanya. Saudara-saudara, kemarin saya berkata kepada saudara di dalam ayat Shema, di mana Alkitab berkata, "Hear ye Israel, your God is the only God." Allahmu adalah Allah yang esa. Pakainya adalah Elohim, pakainya adalah Elohenu. Itu bukan singular, bukan tunggal, bukan ganda, tapi adalah lebih dari dua. Lalu kita mengatakan kenapa tiga? Karena suci, suci, suci. Tiga pribadi yang dipuji. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga oknum di dalam satu keilahian. Itu Allah Tritunggal, bukan hasil pikiran teolog, bukan hasil imajinasi manusia, bukan hasil sesuatu konklusi logika, tapi adalah hasil mentaati wahyu Tuhan Allah yang jauh lebih tinggi dari pikiran manusia. Meskipun kita tidak mungkin mengerti, tapi memang Tuhan mengwahyukan itu. Your God is the only God. Allahmu Allah Tritunggal. Maka kita harus percaya, kita harus taat, jangan debat, jangan tawar-menawar, jangan meragukan, karena ini adalah ilham firman Tuhan sendiri. Kemarin kita bicara tentang siapakah Bapa itu, siapakah Allah itu. Kita bukan percaya politeisme, kita percaya kepada apa yang diwahyukan dalam kitab suci. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang Maha Esa. Kita bukan percaya kepada panteisme, kita bukan percaya kepada politeisme, kita bukan percaya kepada deisme, kita bukan percaya kepada doktrin filsafat mengenai Allah yang berlawanan dan berlainan daripada wahyu Alkitab. Kita percaya kepada firman Tuhan, dan melalui firman kita memperoleh iman. Kalau Allah tidak memperkenalkan diri, tidak seorang pun mengetahui siapa dia. Kalau Allah tidak secara inisiatif membongkar, membuka rahasia, tidak ada orang bisa mengerti siapa itu Allah. Manusia telah menjadikan pohon Allah, manusia menjadikan matahari Allah, manusia menjadikan lembu Allah, manusia menjadikan laut Allah, manusia menyembah gunung yang meletus, manusia menyembah laut yang bertsunami, manusia menyembah binatang-binatang yang aneh, manusia menyembah seluruh bumi, manusia menyembah materi-materi, karena mereka rohnya, pikirannya sudah ditipu oleh iblis, sehingga mereka tidak bisa mengerti siapa Tuhan Allah yang sejati. Saudara-saudara, Allah yang sejati menyatakan diri, mengwahyukan firman, mengirim Roh Kudus untuk memberikan inspirasi kepada para nabi di dalam perjanjian lama dan para rasul di dalam perjanjian baru, untuk menulis kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi satu patokan, menjadi satu prinsip, menjadi satu standar iman kepada Dia dari zaman ke zaman. Saudara-saudara, di dalam kitab ini kita menemukan fondasi iman. Di dalam kitab ini kita mendapatkan kategori iman. Di dalam kitab suci ini kita mengerti prinsip iman dan konten daripada siapa itu Allah. Dan kita mengetahui moral ilahi yang sejati mengandung beberapa hal yang penting, di mana kita sebut 5 aspek. Pertama, dia suci mutlak. Kedua, dia kasih mutlak. Ketiga, dia bajik mutlak. Keempat, dia adil mutlak. Dan kelima, dia adalah kebenaran yang mutlak. Itu sebab Allah yang mencipta, Allah yang menebus, Allah yang menghakimi dunia telah menyatakan diri di dalam pekerjaan pengwahyuan supaya kita kenal kabar Dia. Jika kita sudah menerima wahyu Tuhan, kita sudah membaca kitab suci, kita tetap membangkang, kita tetap melawan, itu semua pikiran salah adanya.
Saya berkata kepada saudara, saya nenek moyang tidak ada orang Kristen. Satu pun tidak. Papa saya seorang yang menyembah nenek moyang. Jadi agama kita, agama keluarga Tong, dulunya adalah agama ancestor worship. Papa saya mempunyai papanya, seperti papamu mempunyai papanya, sama. Papa saya punya papa, sama dua saudara. Terkenal hormat orang tua, sampai seluruh Tiongkok mengerti. Dan mereka itu namanya begitu baik, disampaikan kepada istana Beijing. Di tempat yang paling besar istana itu, orang bicara tentang keluarga Tong, 3 saudara yang begitu hormat kepada orang tua. Di dalam perangan, orang tua itu akhirnya diculik dan dibawa ke lain tempat di provinsi yang jauh. 3 saudara ini mereka bersumpah harus menemukan kembali papanya. Maka mereka pergi melintasi gunung, melintasi sungai, melintasi rimba, melintasi perbatasan provinsi yang banyak perampok, banyak penculik, orang jahat. Mereka mengalami bahaya yang banyak. Akhirnya berpuluh-puluh hari mencari, menemukan ayahnya itu dipukul, ayahnya itu sudah ditaruh di tempat yang jauh. Dan mereka akhirnya berlawan dengan orang-orang jahat. Bawa ayah yang sudah dilukai itu pulang ke rumah dengan melintasi kembali akan rimba, melintasi akan sungai, melintasi kota-kota desa-desa. Karena cerita yang ini menjadikan raja kaisar di Beijing itu tergerak. Maka diberikan satu figura yang menulis San Xiaotang, 3 orang yang hormat kepada orang tua, difigurakan dengan dicat emas dan dikirim dari Beijing, dihantar ke rumah saya. Waktu saya masih kecil, waktu saya masih umur kira-kira 9 tahun, saya meninggalkan Tiongkok, datang ke Indonesia. Dan saya masih lihat di dalam satu ruangan yang besar di depan masih ada figura yang dikirim dari istana untuk menghargai keluarga yang hormat kepada orang tua. Jadi keluarga seperti saya tidak gampang menjadi orang Kristen. Karena kita mempunyai kehormatan orang Tionghoa, mempunyai tradisi orang Cina, mempunyai kebudayaan, mempunyai tradisi menyembah nenek moyang. Nah, mengapa menjadi orang Kristen? Saudara-saudara, karena Kristus akhirnya menyatakan kebenaran kepada kita. Papa saya orang terpelajar. Dia membuat syair-syair yang dikagumi oleh orang banyak. Papa saya pernah di Semarang. Dia diundang dari Tiongkok menjadi direktur jenderal daripada Kue Hotong Company. Diundang dari Tiongkok ke Indonesia. Dan dia mengatur seluruh company. Dan dia dapat uang yang banyak. Saudara-saudara sekalian, orang besar. Tapi akhirnya keluarga seperti ini sulit menerima Tuhan Yesus. Apa hubungan sama Yesus? Yesus orang Barat. Yesus tidak ada hubungan sama orang Tionghoa. Tidak ada hubungan sama kami punya agama sendiri. Tapi akhirnya keluarga saya menjadi Kristen. Saudara-saudara, sampai saya umur 17, saya menjadi orang yang dulu Kristen, sekarang benci Kristen. Saya menjadi orang yang terima evolusi, menerima itu komunisme, menerima dialektikal materialisme. Saya sangat kagum kepada Lenin, Stalin, Mao Zedong, Zhou Enlai. Ini semua orang besar, sangat kagum sekali. Tahun 53, waktu Stalin meninggal, hari itu saya terus nangis karena dunia kurang 1 matahari. Orang besar ini sudah meninggal. Saya sedih luar biasa. Saya baca buku komunisme, saya baca buku evolusi. Dan saat itu saya kelas 2 SMA. Tidak ada orang bisa berdebat dengan saya. Fasih saya, filsafat saya bikin seluruh kelas itu takluk. Dan mereka semua tidak berani debat dengan saya. Dan pada waktu itu saya mulai pikir, kenapa saya mesti ke gereja? Karena saya dari kecil disuruh ke gereja. Oleh siapa? Oleh mama. Kenapa taat? Karena dia mama. Apakah mama itu berarti kebenaran? Nah tentu kan. Mungkinkah mama salah? Mungkin. Saya mengapa mesti dengar mama? Hanya karena dia mama. Maka saya ke gereja. Cara saya dengar khotbah, matanya begini. Melihat si pendeta, kau antek-antek imperialisme. Datang ke Asia, mengabarkan Injil,
membuat bius untuk orang Asia mempunyai kebanggaan filsafat dan kebanggaan daripada harkat sendiri. Silakan teriak. Saya tahu Kristen sudah mau mati, maka engkau sekarang sedang bergumul supaya tidak usah mati. Silakan teriak. Saya benci pendeta. Saya menghina hamba Tuhan. Semua pendeta yang khotbah-khotbah di dalam hati saya, antek-antek imperialisme, tutup mulut, jangan cerewet banyak. Tapi mengapa masih ke gereja? Karena mama suruh. Jadi saya lihat mama saya memang baik sekali. Dan dari kecil doa 1 jam 1 hari. Jam 5 sampai jam 6 berdoa baca kitab suci untuk anak-anaknya. Seorang ibadah sungguh-sungguh. Maka saya hormat mama, saya ke gereja. Tapi saya membenci kekristenan. Mengapa? Harus percaya Yesus. Yesus kan orang barat. Yesus kan orang punyanya Amerika, punya Inggris. Tidak ada hubungan dengan saya. Saudara-saudara sekalian. Sampai pada satu hari Tuhan memberikan pencerahan di dalam hati saya. Baru saya mulai memikirkan tentang hal manusia berdosa. Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh komunisme. Ini tidak bisa diselesaikan oleh evolusi. Ini tidak bisa diselesaikan oleh dialektikal materialisme. Maka saya bergumul dan saya berkata kepada Tuhan, jawablah semua pertanyaan pergumulan saya. Jikalau memang engkau Allah yang sejati. Jawab saya tentang ideologi, tentang komunisme, tentang evolusi, tentang ateisme, tentang dialektikal metode, tentang filsafat-filsafat, nah, tentang segala sesuatu, kemajuan teknologi, sains, dan pertarungan antara iman dan akan ilmu pengetahuan. Sampai saya takluk, baru saya menjadi orang Kristen. Jikalau engkau menjawab semua pertanyaan saya akan ke seluruh dunia menjawab pertanyaan siapapun yang mempunyai kesulitan beriman kepadamu. Saudara-saudara, janji itu dari seorang umur 16,5 yang begitu tidak ngerti apa-apa, tapi confidence-nya luar biasa besarnya. Saudara-saudara, saat itu saya sambil menjadi guru, sambil belajar. Saya mengajar 2 sekolah. Saya untung uang begitu banyak, lebih banyak 2 kali dari pendeta terbesar di gereja terbesar di kota Surabaya. Saya punya hasil uang lebih banyak dari pendeta. Maka saya menghina pendeta, saya menghina orang Kristen. Saya baru umur 17, saya sudah dapat uang yang banyak. Dan pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau engkau mampu, kalau engkau Tuhan Allah. Dan saya cari buku apologetika, buku yang membicarakan perbedaan antara evolusi, ateisme, kekristenan, dan agama. Saya membaca. Saudara-saudara, di dalam menjadi guru 2 sekolah, sambil sendiri sekolah di SMA. Orang lain kalau mempersiapkan ujian 2 bulan, saya hanya perlu 2 hari. Karena saya cukup pandai untuk menghafal, cukup pandai mengerti, dan cara studi saya metodenya lain sama semua murid yang lain. Sehingga mereka sekolah setengah mati, saya hanya lihat sebentar lagi, saya sudah lulus. Maka waktu itu saya sombong sekali. Saya anggap saya hebat luar biasa, lain sama pemuda yang lain. Dan di dalam menempuh buku-buku yang luar biasa sulitnya, saya baca. Akhirnya saya takluk, dan saya menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Saya berkata kepada saudara, siapapun mau suruh saya menjadi orang Kristen, sangat sulit. Karena otak saya dan ikatan filsafat ideologi di dalam hati saya begitu besar, sehingga mau membongkar dan menemukan sesuatu pertentangan dan akhirnya mentaklukkan saya, itu tidak gampang. Tapi setelah saya menyerahkan diri, saya dengan air mata yang memenuhi pakaian di depan seluruhnya basah, saya berkata kepada Tuhan, kalau saya tidak menyerahkan, ya sudah. Kalau saya menyerahkan, saya tidak akan berkompromi sampai mati setia menjadi hambamu. Saudara-saudara, jangan menjadi orang Kristen kompromi. Jangan orang menjadi orang Kristen minta-minta. Jadi orang Kristen yang berdikari, beriman kepada Tuhan, dan memakai semangat perjuangan untuk berperang bagi kebenaran, bagi Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, kemarin sudah kita bicarakan hal yang bisa dikerjakan oleh Allah. Itulah hal-hal yang membuktikan Dia Allah. Karena Dia yang bisa
kerjakan tidak mungkin dikerjakan oleh yang lain. Dan Allah kerjakan pertama, Dia mencipta. Allah kerjakan yang kedua, Dia menebus. Allah kerjakan yang ketiga, Dia menghakimi seluruh dunia. Selain Allah tidak ada pencipta. Selain Allah tidak ada penebus. Selain Allah tidak ada penghakim. Dan ini semua kita tahu karena Tuhan Allah mengwahyukan semua ini kepada kita. Kalau kita gabungkan, yang dicipta akan dihakimi, lalu yang jatuh akan ditebuskan. Maka cipta dan penebusan adalah dua karya yang terbesar. Lalu karya yang ketiga adalah Tuhan mengwahyukan kepada kita semua karya yang kedua dan kesatu ini. Dengan demikian Allah Bapa, Allah yang mencipta, Allah Anak, Allah yang menebus. Ketiga, Allah Roh Kudus, Allah yang mengwahyukan semua. 1, 2, 3. Allah Bapa, Allah yang mencipta, Allah Anak, Allah yang menebus, Allah Roh Kudus, Allah yang mengwahyukan. Jadi, kalau Allah Bapa tidak cipta, maka tidak ada sesuatu yang berada di dalam seluruh alam semesta. Kedua, jikalau Yesus Kristus tidak menebus, maka tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Ketiga, jikalau Roh Kudus tidak mengwahyukan, maka tidak ada seorang pun yang boleh memiliki firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dari tidak ada, kita dicipta menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dari bobrok, dari dosa, dari kejatuhan, kita ditebus, diangkat menjadi anak Allah. We are reborn. We are regenerated. We are given new life and to be adopted as a child of God. Ketiga, dari tidak mengerti, dari meraba-raba, kita diberi kitab suci dan kita mengenal kebenaran Tuhan oleh Roh Kudus. From innocence, from we know nothing, now we come to understand the word of God, the truth, the planning, and the eternal meaning of existing before God. Kita boleh menjadi orang mengenal kebenaran, mengenal makna, mengenal rencana Tuhan Allah di dalam alam semesta. Saudara-saudara, itulah sebab ketiga hal ini, karya Tuhan Allah. Yesus menyucikan orang pakai apa? Yesus membersihkan dosa manusia pakai apa? Darahnya. Ya. Inilah karya Kristus.